Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kepada kalian tentang hasil analisa kami terkait masalah sosial yang terjadi di Kelurahan Beliung. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kailana Susafitri dengan NIM A1A32525 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Irfan Syarif Ramadan dengan NIM A1A 32574 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Intan Dewi Putri dengan NIM A1A32501 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya Nur Husna Dewi Syahkur Rahman dengan NIM A1A32501 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. saya Zakia Haywanisa Artama dengan NIM A1A32537 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan. Dan saya Salsa Wulan Anggraini, A1A32527 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Bapak Lurah, masalah sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Ia bisa muncul kapan saja, baik karena faktor ekonomi, di lingkungan, maupun perilaku manusia itu sendiri. Masalah yang paling sering muncul adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sekedar soal penghasilan rendah, tetapi juga tentang ketimpangan kesempatan dan keterbatasan akses. Banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima, sementara yang sudah tidak layak masih tetap terdaftar. Hal ini sering menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bapak Lurah menjelaskan bahwa salah satu penyebab adalah data penerima bantuan yang belum diperbarui secara rutin dari pusat. Meskipun RT dan kelurahan telah melakukan verifikasi, ada banyak keterbatasan teknik dan administratif yang membuat data tidak bisa segera diubah. Selain itu, gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat juga mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Sebagian masih belum bijak dalam mengatur keuangan, misalnya lebih mengutamakan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan pokok. Inilah sebabnya kemiskinan seringkali bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kesadaran dan pengelolaan ekonomi keluarga. Selain kemiskinan, kenakalan remaja juga menjadi perhatian utama di lingkungan kelurahan. Bapak Lurah menuturkan bahwa beberapa kasus remaja di kos-kosan menunjukkan gejala pergaulan yang mulai menyimpang dari norma sosial dan agama. Remaja yang seharusnya fokus belajar dan berprestasi terkadang justru terpengaruh oleh gaya hidup bebas yang kurangnya pengawasan orang tua. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah kelurahan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan karang taruna mengadakan sosialisasi dan pembinaan remaja tentang pentingnya menjaga moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Langkah ini dilakukan agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif, seperti bisa lebih aktif dalam kegiatan positif di lingkungannya. Masalah lain yang cukup meresahkan itu adalah geng motor dan aktivitas malam hari. Beberapa kelompok remaja itu menggunakan motor untuk balap liar atau membuat keributan di jalan. Untuk menjaga ketertiban, pemerintah membentuk Satgas Pengawas Kriminal Motor yang bertugas melakukan patroli lingkungan dan penertiban aktivitas malam mulai pukul 10 malam. Kebijakan ini bukan untuk membatasi kebebasan warga, tetapi semata-mata demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Selain dua masalah tersebut, Bapak Lurah juga mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba dan judi online menjadi tantangan besar di wilayahnya. Kedua hal ini seringkali berakar pada faktor ekonomi dan tekanan hidup.
Banyak orang yang tergoda karena ingin jalan pintas, namun akhirnya terjerumus dan merugikan diri sendiri serta keluarganya. Pemerintah kelurahan terus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga sosial untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan judi online, serta mendampingi warga yang ingin keluar dari kebiasaan tersebut. Dalam wawancara ini, Bapak Lurah menegaskan bahwa masalah sosial tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Perlu kerjasama dari semua pihak, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum. Pemerintah memang sudah berupaya melalui berbagai program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, keberhasilan program itu sangat bergantung pada kesadaran partisipasi masyarakat. Bagi generasi muda, beliau berpesan agar aktif dalam kegiatan positif seperti Karang Taruna, olahraga, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial. Karena di tangan generasi muda lah masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Dari hasil wawancara bersama Bapak Lurah, kami belajar bahwa setiap masalah sosial pasti bisa diselesaikan, asal ada kerjasama, kesadaran, dan kemauan untuk berubah dari semua pihak. Masalah kemiskinan misalnya, tidak hanya bisa diatasi dengan bantuan ekonomi, tetapi juga dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat memperluas pelatihan keterampilan kerja, mendorong wirausaha kecil menengah, serta memberikan pendampingan bagi keluarga berpenghasilan rendah agar mereka mampu mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan. Namun, upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Setiap warga perlu belajar mengelola keuangan keluarga dengan bijak, menghindari gaya hidup konsumtif, dan menanamkan nilai hemat serta kerja keras. Dengan begitu, kesejahteraan bisa tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian, untuk masalah sosial di kalangan remaja seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan, dan aktifnya geng motor, solusinya adalah pendekatan edukatif dan pembinaan karakter. Remaja perlu diarahkan agar terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, organisasi Karang Taruna, dan pelatihan keterampilan yang bermanfaat. Peran orang tua dan sekolah juga sangat penting. Orang tua perlu lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anak, sementara sekolah dan lembaga pendidikan bisa memperkuat pendidikan karakter, moral, dan literasi digital. Dengan begitu, remaja tidak mudah terjerumus dalam hal-hal negatif seperti narkoba, judi online, ataupun kekerasan jalanan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat itu menjadi kunci penting. Tokoh agama dapat memberikan pendekatan seperti spiritual, tokoh adat menanamkan nilai budaya lokal, dan pemerintah menjadi fasilitator untuk menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan harmonis. Masalah seperti sampah, konflik sosial, atau pelanggaran hukum bisa diminimalkan jika semua pihak bergerak bersama. Gotong royong, musyawarah warga, serta kegiatan sosial berbasis lingkungan perlu terus digalakkan. Untuk menghadapi maraknya judi online dan narkoba, perlu ada pengawasan ketat, edukasi bahaya narkotika, dan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Masyarakat juga bisa berperan dengan cara melapor dan mencegah penyebaran perilaku negatif di lingkungannya. Keterlibatan aparat, lembaga pendidikan, dan keluarga menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjerumus. Intinya, penyelesaian masalah sosial harus dimulai dari kesadaran individu. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, mengorbankan aturan, dan saling membantu satu sama lain. Ketika masyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi, maka berbagai masalah, baik kemiskinan, kenakalan remaja, maupun konflik sosial dapat berangsur hilang. Sebagai mahasiswa, kita pun memiliki peran penting. Kita bisa menjadi agen perubahan dengan cara menyebarkan pengetahuan, ikut dalam kegiatan sosial, mengedukasi masyarakat, dan menjadi contoh dalam berperilaku baik di lingkungan. Karena sejatinya penyelesaian masalah sosial dimulai dari kesadaran kita sendiri. Jika kita mau berubah, peduli, dan berbuat baik,
maka kita telah membantu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kepedulian. Akhirnya, dari hasil wawancara ini, kita belajar bahwa masalah sosial bukan untuk disalahkan, tapi untuk disadari dan diperbaiki. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, mulai dari peduli lingkungan, saling membantu sesama, hingga berani bersuara untuk kebenaran, adalah bentuk nyata perubahan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita bukan hanya penonton, tapi pelaku yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat. Mari kita wujudkan perubahan itu mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita dan perubahan dimulai dari keberanian untuk peduli. Sekian